Bismillahirrahmanirrahim. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wa bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqtalu ayil muslimul mukallafu tahiru haddan. Wa yuqtalu lan den pateni ayil muslimu tegese sapa wong Islam al mukallafu kang mukallaf wis balik tur duweni akal at-tahiru kang suci bukan orang yang sedang haid atau nifas. Yuktalu dipateni haddan kelawan had atau hale had hukuman. Jadi orang muslim yang mukallaf, yang suci, enggak haid, enggak nifas, kalau sengaja mengeluarkan sholat, enggak sholat sampai lewat waktunya dengan kriteria yang akan disebutkan nanti, maka dia hukumannya adalah dibunuh secara had hukuman. Jadi memang dia hukumannya adalah dibunuh. Bidharbi unukihi kelawan mukul gulune muslim mukallaf tahir tadi itu. Mukul atau memotong, memenggal, kelawan menggal gulune orang itu. In akhraja lamun ngetoaken sapa muslim mukallaf tahir tadi itu ha ing salat ail maktubata tegese ing salat maktubah salat fardu amidan halis ngojo an waktu jam'in saking waktu jama'i atau an waktu jam'in saking waktu jamak laha kang kedue maktubah. Ingkana lamun ana sapa muslim mukallaf tahir tadi atau ingkana lamun ana apa ikhraj mengeluarkan salatnya tadi itu, meninggalkan salatnya tadi itu kasalan krana arai iku kasalan krana arai males. Iku kasalan krana arai males ma'tika diwujubiha sumertane ngiyakinaken kewajibane salat. Jadi gini. Maksudnya jika ada orang yang beragama Islam yang mukallaf yang suci, artinya ini orang sudah kewajiban untuk sholat, hukumnya wajib atas dia sholat 5 waktu, kok enggak dikerjakan sampai keluar dari waktu jamaknya dia, artinya keluar dari waktu yang mana sholat itu bisa dijamak dengan waktu setelahnya. Kayak contoh nih, zuhur sama asar kan bisa dijamak, maghrib sama isya bisa dijamak. Ada orang enggak sholat zuhur amidan secara sengaja,
sampai lepas waktu zuhur, masuk waktu asar, dibunuh nggak ini orang? Belum boleh dibunuh, belum boleh dihukum. Karena apa? Zuhur bisa dijamak dengan asar. Ditunggu sampai waktu asar pun selesai habis, kok sih durung belum sholat zuhur, maka ini orang ketika sudah masuk waktu maghrib, ini orang hukumannya adalah dibunuh. Kalau dia meninggalkan sholatnya itu amidan, sengaja, dan kasalan karena malas. Tapi ma'tiqadi wujubiha, dia tetap meyakini kewajiban sholat. Jadi kronologi ini, ada orang tidak sholat zuhur sampai lepas waktu zuhur, maka dilaporkan kepada imam, kepada hakim, kemudian diproses, dipanggil, ditanyai, nggak sholat zuhur kon, wis asar waktunya ini, ndak, muslim ndak, muslim, aku ndak sholat, semales, aku seneng main game misalnya, ya wis, ditahan, kon sampai ndak gelem sholat sampai lepas waktu asar ini, maka kamu akan dipenggal, ditunggu sampai asar pun habis, maka diperintah untuk taubat, untuk mengerjakan, sekali lagi diberi peringatan terakhir dengan keras bahwa dia ini harus taubat dan sholat, kalau enggak akan dipenggal lehernya. Islam enggak kon? Islam. Yakin enggak sholat wajib? Yakin. Lah kok enggak belum sholat? Tunggu panggilan, tunggu gerakan hati, belum tergerak untuk sholat. Loh ya apa kon iki? Ayo gini, maka dipenggal lehernya del. Tapi haddan. Ini orang dipenggalnya, dibunuhnya karena hukuman. Statusnya dia tetap muslim. Sebab nanti ada orang yang nggak sholat juga yang seperti itu kronologinya, tapi dia sudah mengingkari kewajiban sholat. Ayo sholat, nggak gelem sholat. Loh, sholat ini wajib loh. Wajib kayak awak mulaan, kayak aku ndak wisan. Aku tutup nang Gusti Allah. Ndak sholat-sholatan wisan. Loh, orang seperti ini mengingkari wajibnya sholat, maka dia juga dipenggal lehernya, tapi kufron, secara kufur. Kalau yang tadi yang cuma males tapi meyakini wajibnya sholat, dibunuh, dipenggal lehernya, haddan. Berarti setelah meninggal, setelah dipenggal, disambung maneh, ya terserah disambung atau enggak, dijahit atau enggak, walhasil digabungkan dengan badannya dan dimandikan, dikafani, disolati, dan dikubur dalam pemakaman kaum muslimin. Dia ini hukumnya orang Islam tapi berdosa besar ninggalno sholat. Kalau yang satunya, yang terakhir tadi dijelaskan, orang yang enggak sholat sampai lepas waktu jamaknya secara sengaja dan mengingkari kewajiban sholat, maka dia dibunuh, dipenggal lehernya secara kufron, secara kafir. Artinya setelah dipenggal lehernya, enggak wajib dimandikan, enggak wajib disolati, bahkan enggak boleh disolati. Dikafani, ya sekedarnya pada gelangsing atau apa bisa, nggak harus 3 lapis, nggak harus begini, nggak, pada plastik, pada gelangsing, dikubur, terserah, dilemparkan bisa, dibuang bisa, tapi sebaiknya dikubur, sebaiknya dikubur, sebab itu tetap manusia, tapi kafir. Dan juga kalau bangkai manusia itu enggak dikubur, maka nanti akan jadi penyakit yang berat, penyakit yang wabah biasanya. Karena bangkainya manusia busuknya itu cepat, dan kalau busuk baunya luar biasa. Makanya kalau cuma ayam yang mati atau kambing yang mati dipendem, sing penting gak ketok, korukan lemah, beres. Sebab bangkai hewan-hewan seperti ini itu tidak spiro mambu, ya bau, cuma nggak sebau manusia bangkainya itu. Karena hewan-hewan tersebut yang dimakan apa?
Kambing yang dimakan ya tumbuh-tumbuhan, godong-godongan, daun-daunan. Ayam yang dimakan biji-bijian. Kucing makanannya lebih ekstrim ketimbang kambing, maka bangkai kucing lebih bau. Daging kambing kamu biarkan busuk, bau, tapi paling berapa meter radiusnya. Bangkai kucing dari pendem membune mungkin iso sak kampung. Karena kucing makanannya macam-macam, yo kecoa dipangan, tikus dipangan, tikus makanannya kan kotor-kotor begitu, dimakan kucing pisan wis tepak wis. Manusia lebih ganas lagi, semua dimakan, ya daging dipangan, ya apa jenenge, godong-godongan dipangan, apa dipangan manusia, duit dipangan. Nah, ala kulli hal seperti itu tadi. Jadi kalau dia meninggalkan sholatnya karena malas, sengaja meninggalkan, ditegur tidak mau, diingatkan tidak mau, maka ya udah dibunuh. Tapi haddan. Illam yatub lamun ora gelem taubat sapa wong mau muslim mukallaf tahir ba'dal istitabati ing dalem sakwise den suprih taubat. Kalau nggak mau bertobat, maka setelah disuruh taubat, diminta taubat, dinasihati, maka ya udah dieksekusi. Wa ala nadbil istitabati lan miturut ing atase pendapat sunnahe nyuprih taubat. La yadmanu orang ngelironi, orang nanggung sapa man wong qatala kang matani sapa man hu ing tarikus shalah mau orang yang ninggal salat qabla taubati ing dalem sadurunge taubat. Lakinnahu tetapine man qatalahu man ini iku ya samu dosa sapa man. Jadi maksudnya sebelum orang itu dieksekusi karena dia meninggalkan sholat sebelum dipenggal, maka mestinya disuruh taubat dulu. Dikasih waktu, dinasehati, disuruh taubat, ngelakoni sholat. Ada yang bilang istitabah ini, nyuruh taubat ini wajib. Ada yang bilang istitabah itu sunnah. Kalau yang bilang wajib berarti orang tersebut tarikus sholah ini nggak boleh dieksekusi, nggak boleh dihukum sebelum diminta taubat. Meskipun sudah melewati batasnya, wis maghrib, dia gak gelem sholat zuhur sian. Tapi mungkin hakimnya ini lupa atau apa atau ada masalah yang lain sehingga ini gak kereken sampai nggak ada proses istitabah. Tiba-tiba ada orang lu iki lak sing gak gelem salat iki wae. Wong sing kurang ajar iki ya wani mbek pangeran iki. Sing ngundang balak iki. Mari dipateni, dipenggal. Nah. Ini orang yang membunuh tarikus shalah sebelum istitabah, maka si pembunuh ini ya mesti harus nanggung akibatnya nanti. Yadman. Mungkin dia bisa dikisos karena membunuh orang yang belum berhak untuk dibunuh. Artinya kan yang tarikus shalah ini kan belum berhak untuk dibunuh. Kenapa belum berhak? Karena dia belum diistitabai. Karena dia belum diminta proses taubatnya. Itu kalau menurut pendapat yang wajib. Ada juga ulama yang berpendapat istitabah itu sunnah. Dia sisok mikir-mikir dewe, gak usah dikongkon. Ya sebaiknya disuruh taubat dulu, dinasehati. Masih gak ngono ndak apa-apa, langsung dieksekusi ndak apa-apa wis. Nah, kalau pendapat yang seperti ini, yang mengatakan sunnah istitabah itu, misalnya tiba-tiba terjadi orang yang tarikus shalah ini dibunuh sebelum proses istitabah, tapi sudah melewati batasnya, maka yang membunuh ini enggak nanggung kesalahannya. Artinya enggak dianggap bersalah
secara berat. Dosa, ya dosa dia karena dia bukan dia yang berhak untuk mengeksekusi. Dia bukan hakim, bukan imam. Mungkin tahanan yang lain paling gregeten delok iki wong ndak gelem salat, aku mek nyolong tok dosaku. Aku mungkin mek ngene tok. Lah iki wong ndak gelem salat iki luar biasa iki. Gak wedi pangeran iki misalnya. Ada dibunuh dengan sama tahanan. Maka orang yang membunuh ini, yang mateni ini tidak dihukum. Dosa, ya dosa karena dia bukan haknya untuk membunuh kok turun tangan. Tapi nggak dihukum. Nah, jadi wa yuqtalu lan den pateni sapa tarikus shalah kufron kelawan atau hale kufur secara kufur intaraka lamun ninggal sapa tarikus shalah ha ing shalah jahidan hale apa ini ingkar jahidan hale angas atau ingkar wujubaha ing kewajibane salat. Jadi sudah diterangkan ada yang dihukum penggalnya karena haddan kalau cuma alasannya malas tapi dia tetap yakin wajib sholat itu perlakuannya ya tetap kayak orang Islam, dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Salah satunya ya ini, kalau meninggalkan sholatnya itu karena jahidan wujubaha, sudah nggak percaya wajibnya sholat, atau iya sholat itu wajib kanggo awakmu, kanggo wong-wong sing durung tutuk iki lah, awak-awakan wis tutuk ndak wajib sholat maneh. Nah, ini orang yang bisa dihukum, dipenggal secara kufron. Habis dipenggal udah nggak wajib disolati, nggak wajib dikafani, dipuntel, dibungkur, dikubur, dipendem. Fala yughsalu mongko ora den adusi sapa tarikus shalah wala yusalla lan ora den dusi sapa alaihi ing atase tarikus shalah lan ora den salati sapa alaihi ing atase tarikus shalah. Ya tadi itu. Dia udah dianggap bukan muslim lagi. Enggak wajib dimandikan, enggak boleh disolati. Istikafani dibuntel ae ngono nanti dipendem. Naam. Wa yubadiru lan age-age sapa man wong marra kang wis kliwat sapa man bifaitin kelawan ngelakoni salat kang ketinggalan wujuban hale wajib infata lamun pot apa faid pot itu terlewatkan tertinggal bila uzrin kelawan tanpa uzur fayalzamu mongko wajib hu ing man marra apa al qada'u qada'. Jadi man marra itu siapa? Ya tadi orang yang muslim, baligh, berakal dan tahir. Ya, muslim mukallaf tahir. Enggak haid, enggak nifas. Orang seperti itu ketika dia ketinggalan sholat atau enggak mengerjakan sholat sampai keluar waktunya, namanya meninggalkan sholat ini, maka dia wajib untuk mengerjakan sholat yang tertinggal itu ketika ingat, ketika sadar, maka dia harus untuk mengerjakan istilahnya ngodoi, fayalzamuhul qada'u, maka dia wajib untuk mengqadai sholat tadi fauron kelawan saknalika. Nah, gini maksudnya, ketika ada orang enggak mengerjakan sholat, ada sholat yang tertinggal oleh dia, dan ketinggalannya ini bila udhrin, tanpa ada udhur yang diterima oleh syariat. Apa udhur syariat itu? Di antaranya adalah lupa dan tidur.
tidur yang sebelum masuk waktu, itu uzur. Orang yang ketinggalan sholat karena tanpa uzur, mungkin dia karena waktu itu sibuk opo sampai wis gampang kok wis. Nah, itu dia ketika lewat waktu sholatnya dia berdosa karena melewatkan sholat dari waktunya. Semakin ditunda dia mengerjakan, semakin berdosa dia. Hukumnya gimana? Wajib qadha, tetap wajib sholat dia. Semakin ditunda qadhanya ini, setiap detik semakin tambah dosanya. Makanya dikatakan yubadiru aki-aki, bersegera untuk mengqadha'i sholat yang terlewat. Kalau terlewatnya itu bila udhrin, pas melaku mungkin mlebu mall misalnya, gak ro asyik ini asyik itu sampai gak ro waktu metu sore metu isya wisan. Oh ya apa maghrib iki? Wajib diqadha'i. Karena itu bukan termasuk uzur. Atau mungkin pas lungo, wah repot kabeh gak sempat mudun, gak sempat masjid. Semakin diakhirkan semakin dosa. Kecuali kalau niat jamak, lain lagi. Ini enggak niat apa-apa, ninggalno sholat gitu aja. Nah, kalau tanpa uzur, maka ketika dia ingat, dia sadar wajib untuk segera mengqadha'i. Isya biasa. Ayo sholat is gampang kok, ayo kan sik do waktune iku. Wis gampang aku tak iku sik misalnya. Nemoni tamu atau apa, kerjakan tugas sampai bengi, sampai kecapean turu tangi-tangi subuh dan subuh la ilaha illallah terus sholat isya, wajib nang segera untuk mengqadha. Semakin diakhirkan semakin berdosa. Nah ini kalau tanpa uzur. Kalau ada uzur gimana? Contoh uzur ya tadi itu tidur sebelum masuk waktu, jam 11 siang dia tidur, pekel mulai isu tandang gawe, leset ngene, laya turu. Bangun-bangun jam 4 sore, zuhur hilang. Nah gimana? Dia wajib ngodoi sholat zuhur. Tapi ngodoknya enggak harus langsung, karena dia ketinggalan sholat zuhurnya karena ada uzur. Ya pun turu, gak kerasa apa-apa, ndak ero apa-apa. Dan tidurnya dia sebelum masuk waktu zuhur. Dia tidur belum wajib sholat zuhur dia, karena durung mlebu waktune. Dia bangun sudah asar, berarti dia punya tanggungan sholat zuhur. Sebaiknya ya ndang diqadha'i. Mau zuhur dulu baru asar atau asar dulu baru zuhur terserah. Atau wah iki sik mari asar iki langsung ono acara, ono pengajian atau apa. Wis gampang kok ae mari sak ngodhoke, ndak apa-apa. Gampang kok ae ngodhoke, enggak apa-apa. Enggak harus langsung. Tapi ya khawatir nanti siapa tahu belum sempat ngodhok meninggal dunia, maka dia punya tanggungan sholat. Ya, fauron. Kalau tanpa uzur ninggal noe fauron, qadhanya harus fauron, segera. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.